Partai Gerindra adalah duri dalam daging kabinet Jokowi. Partai ini terlalu kentara dalam bermain dua kaki. Fadlizon dibiarkan berkoar-koar tanpa ada teguran. Sedangkan Arief Poywono yang vokal membela Jokowi diberhentikan dari jabatan Waketum. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Saat kepulangan Bibip memasang baliho propaganda di mana-mana. Suara Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak terdengar sama sekali. Masuk di dalam pemerintahan Jokowi. Tapi hatinya masih merasa berhutang budi kepada Bibip yang pernah dijanjikannya akan dijemput pulang. Yang paling menyebalkan dari semua hal di atas adalah bagaimana Fadlizon dengan semangat membela Bibip dengan alasan yang super ngaco. Pangdam Jaya yang tugasnya di Jakarta dihubung-hubungkan dengan OPM Papua dan alasan ini dijadikan senjata utama para kadrun mengkritik Majen TNI Dudung Abdurrahman. Ini jelas Fadlizon bertingkah bodoh demi membela orang-orang bodoh, padahal ketua partainya adalah Menteri Pertahanan yang seharusnya tahu tugas-tugas lembaga yang ada di militer. Apalagi sang jenderal adalah salah satu mantan petinggi militer di Kopassus. Mustahil Fadlizon tidak tahu kalau Pangdam Jaya itu daerah tugasnya di Jakarta. Lalu apa yang Prabowo lakukan terhadap tingkah laku bawahannya yang sungguh memalukan di atas? Tidak ada. Di sini Jokowi harus memikirkan ulang untuk membersihkan kabinet dan koalisinya dari partai-partai yang kentara bermain dua kaki seperti Partai Gerindra ini. Ditangkapnya salah satu menteri yang berasal dari Gerindra adalah karma sekaligus jalan Tuhan agar Jokowi segera membersihkan kabinetnya dari para munafikun. Bayangkan pengorbanan besar Jokowi demi Gerindra. Jokowi rela melepas salah satu menteri terhebatnya demi diganti oleh kader Gerindra yang tak lebih dari koruptor penikmat lobster. Apa yang sudah Gerindra berikan buat Jokowi? Jokowi tidak pernah meminta banyak, juga tidak pernah mengharapkan lebih kepada Gerindra. Minimal Gerindra bisa membungkam kadernya dari kritikan sampah kepada Jokowi. Jika Gerindra tidak bisa membantu kinerja pemerintahan Jokowi, maka minimal jangan pernah mengganggu pemerintahan Jokowi. Apalagi seperti yang dilakukan Fadlizon dalam membela seorang buronan cabul. Sungguh memalukan. Pemilu 2024 memang masih jauh. Tapi tampaknya Jokowi harus mulai memperhatikan dengan seksama koalisi-koalisi di kabinet saat ini. Walaupun masih jauh dari kata pasti. Tapi prediksi Arief Poywono berikut ini patut Jokowi pikirkan matang-matang. Dilansir tribunnews.com, Arief Poywono berkata, "Kalau kabar yang saya dengar si Hanis akan gandeng Erick Thohir di Pilpres. Sepertinya diusung Nasdem PKS," kata Arief Poywono. Karena 2024 tidak tertutup kemungkinan Prabowo juga akan maju. Bisa jadi Prabowo Rizik Syihab akan maju di Pilpres 2024 katanya. Nasdem dan Erick Thohir sudah ada indikasi bermain dua kaki. Kedekatan Surya Paloh dan Erick Thohir dengan Joker patut diwaspadai. Tapi kali ini kita tidak akan membahas dua orang di atas, kita akan membahas pernyataan kedua dari Arief Poywono. Melihat sikap Fadlizon yang totalitas membela Bibip, maka pernyataan Arief ini patut menjadi perhatian. Bagaimanapun, Fadlizon adalah salah satu tangan kanan Prabowo yang paling dekat. Tidak mungkin beliau berani menantang Prabowo selama masih punya kepala yang bisa dilempar oleh handphone. Sikap diam dan acuh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga patut diwaspadai. Baiklah kalau memang Prabowo punya hutang janji akan menjemput Bibip sehingga beliau tidak mampu bertindak apa-apa. Tapi apakah Prabowo tidak bisa tegas kepada anak buah sendiri? Tolonglah Prabowo. Anda punya anak buah itu ditatar. Mulutnya benar-benar sampah dan bagaikan comberan yang sungguh menjijikan.
Anda bergabung di kabinet Jokowi juga tidak membuat kaderun berhenti untuk menyerang Jokowi, jadi setidaknya tegaslah pada anak buah Anda sendiri jika tidak mampu berkontribusi apa-apa. Sekarang salah satu menteri Anda malah kena OTT KPK. Makin tidak berguna kehadiran partai Anda di kabinet Jokowi, hanya mengganggu dengan cara main dua kaki. Ini jalan Tuhan agar Jokowi mengatur ulang kabinet dan koalisinya. Kesempatan tidak datang dua kali. Semoga Jokowi terbuka matanya dan bertindak semestinya, tanpa beban sesuai janjinya.